Buat kalian semuanya yang galbay, tolong dengarkan ini karena bisa jadi kalian itu galbay bisa akan menyesal di kemudian hari. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya penyesalan menunggu Anda ketika kalian galbay pinjol. Ini satu berdasarkan kisah yang dia itu sendiri curhat ke Instagram saya. Kalian pun boleh kalau mau curhat, sharing bareng, konsultasi bareng sama saya gratis 100%. Kalian tinggal DM aja ke Instagram saya. Linknya sudah saya sediakan di video ini, di bawah video ya teman-teman semuanya, atau di deskripsi video ini. Nah, ini sebelum saya masuk ke videonya, saya mau bilang apa adanya aja. Kalau ini benar, saya katakan benar. Kalau ini salah, saya katakan salah. Kalau ini pahit, ini harus saya katakan pahit, tapi kalau ini manis, saya katakan manis. Dan di sini saya mau ngomong terhadap hal-hal yang pahit ya teman-teman semuanya. Dan saya nggak mau ketika sesuatu hal yang pahit itu saya bilang manis hanya karena pengen cari views, pengen cari subscriber, atau pengen cari nama, pengen pamor. Itu enggak teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka juga di dislike aja, nggak jadi masalah. Saya sering banget menyampaikan akan hal itu. Saya kalau orangnya suka ya silahkan di like, kalau nggak suka ya sudah di dislike aja, karena saya pengen menyampaikan apa adanya aja. Saya nggak mau ngomong ada apanya ya. Oke, di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya, yaitu tentang kalian bisa menyesal galbay pinjol ketika kalian itu sengaja galbay. Karena ini cerita apa adanya aja, dan di sini saya mau cerita pahitnya ketika kalian itu galbay pinjol teman-teman ya. Nggak kayak youtuber yang lain, dia bilang galbay itu enak, galbay itu manis, galbay itu bakal menikmati kita bisa dapetin duit tanpa perlu kita bayar dan yang lain sebagainya. Dan itu saya apa adanya aja kurang setuju, karena itu bisa kalian itu bakal menyesal di kemudian hari. Saya pengen kasih analogi seperti ini. Oke, kalian itu sekarang galbay. Kutip terlebih dahulu, untuk yang mampu dan tidak mampu nanti saya bagi ke keduanya ya teman-teman semuanya. Bagi teman-teman semuanya yang mampu bayar pinjol, tolong banget kalian itu silahkan bayar. Karena yang saya takutkan, kalau kalian sudah mampu bayar pinjol, jangan hanya kalian itu mendengar dari konten kreator, galbay aja aplikasi ini, kalian akan aman dan yang lain sebagainya. Apakah konten kreator tersebut bertanggung jawab atas slik OJK kalian atau nama blacklist kalian di BI checking atau di mana? Enggak kan? Jangan, tolong yang realistis aja. Terus ketika kalian itu didatengin DC, terus kemudian kalian itu ternyata takut terhadap DC, apakah konten kreator tersebut bertanggung jawab? Ketika kalian itu didatengin DC ke rumahnya, terus tetangga kalian itu tahu kalian merasa malu karena punya pinjol, punya hutang di pinjol, apakah konten kreator tersebut mau menanggung rasa malu yang kalian terima? Jawabannya enggak kan? Nah, makanya saya selalu bilang apa adanya aja dan realistis aja. Gak mau jadi apa ya, kasarnya hanya cari views, hanya pengen cari subscriber. Saya bilang manis, bilang pahit. Atau ini hal yang pahit saya bilang manis, saya nggak mau akan hal itu. Oke, jadi bahan pertimbangan buat teman-teman semuanya, kalau kalian itu memang mau bayar, punya uang untuk membayar cicilan, silahkan bayar. Tetapi bagi teman-teman semuanya yang tidak mampu bayar, kalian wajib banget galbay dengan segala konsekuensinya dan juga segala akibatnya dan segala resikonya. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Kalau kalian itu memang nggak punya uang, tolong banget kalian itu jangan melakukan gali lubang tutup lubang, karena itu memang berbahaya. Jauh lebih berbahaya ketika kalian itu didatangin DC, diteror oleh DC itu jauh teman-teman. Kalau kalian diteror oleh DC, diancam oleh DC, didatangin DC, itu nggak ada apa-apanya ketika kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang seperti itu. Nah, saya katakan seperti itu kenapa? Bagi yang tidak mampu ini, ya kalian harus terima resikonya karena kalian itu galbay. Kalian bakal diteror oleh DC, bakal didatangin oleh DC, mungkin kalian itu bakal malu ketika didatangin DC ke tetangga-tetangganya, itu karena resiko kalian itu tidak mampu gitu loh. Saya apa adanya aja. Bang, enak dong bang jadi orang kaya. Yes, saya katakan untuk orang kaya enak karena mereka bisa bayar gitu. Tapi bagi kita harus menerima resikonya bahwasanya kita tidak mampu, kita bakal dicaci maki oleh DC, kita bakal diteror oleh DC, kita bakal datang oleh DC. Itu adalah hal yang realistis teman-teman semuanya. Tetapi saya pun selalu mengedukasi kepada teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian itu dalam posisi yang namanya tidak mampu bayar, terus pengen nggak diteror oleh DC, pengen nggak diancam oleh DC,
Itu ya jujur nggak bisa kalau kalian nggak ganti nomor telepon, nggak ganti nomor WhatsApp, nggak ganti Gmail, nggak reset HP, itu nggak bisa. Saya padanya aja. Kalian harus lakukan hal itu dan terima konsekuensinya. Kalau nggak mau didatang DC gimana bang? Ya nggak bisa. Itu adalah resiko kita ketika kita galbay pinjol gitu loh. Itu harus kalian terima. Pertama itu. Yang kedua adalah, buat teman-teman semuanya, saya selalu mengedukasi bagi yang tidak mampu, terus kemudian memutuskan untuk galbay, maka kalian harus terima resikonya nama kalian itu jelek, di OJK, nama kalian itu masuk daftar hitam, itu kalian harus terima. Jangan pernah kalian itu, wah nggak bisa bang, banyak kok joki-joki yang bisa menghapus nama, itu adalah hoax, itu adalah pembodohan. Karena ketika kalian itu nggak mau nerima resiko dan kenyataannya, bakal banyak yang terjerumus. Contoh kecil gini, kalian saya nggak mau nih, saya galbay pinjol tapi nama saya pengennya nggak masuk slik OJK atau nggak mau masuk B-checking. Kalian akhirnya bayarlah joki dengan harga 1.100.000, 200.000. Kalian bayar ke joki yang mana nama kalian tetap jelek di OJK atau masuk daftar hitam juga, uang kalian malah hilang karena percaya terhadap joki. Itu kan yang terjadi. Terus kemudian kalian pengen galbay pinjol tapi nggak mau diteror oleh DC, akhirnya percaya juga dengan joki. Kalian bayar uang ke jokinya, terus kalian tetap aja diteror, terus aja diancam dan lain sebagainya. Itu, dan saya harap kalian harus menerima resiko itu dan realitanya seperti itu gitu loh. Jangan percaya terhadap joki, jangan percaya terhadap hal-hal yang aneh gitu, yang di luar nalar. Kalian bilang pinjol ini tidak masuk OJK, nama kita tidak bakal daftar hitam ketika galbay di aplikasi ini. Itu nggak ada. Galbay pinjol ini nol resiko, tidak ada resikonya. Itu hoax semuanya. Ketika kita melakukan galbay pasti ada resikonya, titik. Kalau nggak percaya, ya silahkan dibuktikan gitu loh. Kalian galbay di aplikasi A, pasti ada resikonya, diteror, diancam, diintimidasi, nama kalian masuk ke blacklist, itu resikonya. Udah. Kalau misalkan kalian itu pengen aman dari teroran, dari ancam dari DC, ya kalian harus ganti nomor dan juga harus ganti nomor WhatsApp kalian, ganti email kalian, reset HP kalian. Kalau kalian pengen aman namanya dari slik OJK, itu nggak bisa bos, karena itu adalah sebuah resiko kalian yang harus kalian tanggung. Kalian harus bisa menerima kan hal itu. Jangan sampai kalian nggak nerima, nggak masuk slik OJK, nggak bakal masuk daftar hitam dengan cara joki, bukannya malah bersih tapi kalian malah tertipu. Terus kalian kok bang, pinjol ini bener kok nggak masuk slik, pinjol ini bener kok nggak bakal masuk ke slik OJK, tidak bakal masuk daftar hitam. Oke, kalau kalian hanya berpatokan pada slik dan percaya terhadap para konten kreator, kalian galbay pinjol yang resmi OJK selama 3 bulan atau 90 hari, terus kalian mengajukan ke perbankan, saya jamin kalian bakal ditolak. Kenapa? Tidak ada memang datanya di slik OJK, tapi masuk ke Pusdafil, Pusat Data Fintech Lending. Kalian harus tahu itu. Nah, itu semuanya tetap aja bakal nama kalian itu jelek di perbankan, teman-teman semuanya. Jadi jangan percaya hal-hal yang tidak realistis, teman-teman semuanya ya. Oke, saya harap kalian ini bisa membuka cakrawala pemikiran kalian. Tolong jangan berpikir sempit, tolong jangan berpikir pendek, karena setiap sesuatu yang kita perbuat pasti ada akibatnya, pasti ada resikonya. Kalian boleh lakukan apa aja yang pengen kalian lakukan, tapi kalian harus ingat terhadap akibatnya atau resikonya. Lakukan apa yang kalian suka, tapi ingat semua akan ada balasannya. Udah itu aja. Kalian mau galbay, kalian harus terima resikonya. Kalian mau bayar, ya silahkan. Tetapi perlu digarisbawahi teman-teman semuanya, tolong harus realistis juga teman-teman ya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like. Kalau nggak suka juga boleh di dislike aja. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat, semua keinginan harus realistis.